Singkirkan F-16 dari AS, Filipina hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Swedia, untuk mengakuisisi satu skuadron, yang terdiri dari 12 hingga 14 jet tempur multiperan, Saab Gripen C dan D, senilai 1,2 miliar dolar. Hal ini diungkapkan juru bicara pertahanan Filipina, Arsenio Andolong pada tanggal 16 Februari. Andolong mengatakan, perwakilan dari Filipina dan Swedia mengadakan serangkaian pertemuan, untuk menyelesaikan kesepakatan, guna memperoleh material dan peralatan guna meningkatkan kemampuan militer. Pesawat tempur yang akan diakuisisi merupakan pesawat baru, dan akan meninggalkan lini produksi Saab di Linköping di Swedia, sebelum pabrik fokus pada produksi Gripen E dan F yang baru. Andolong menambahkan, kedua belah pihak diharapkan menandatangani perjanjian pembelian pesawat pada bulan depan di Swedia. Kerja sama logistik merupakan bagian dari komitmen kedua negara, berdasarkan nota kesepahaman, MOU, terkait kerjasama dalam akuisisi perlengkapan pertahanan yang ditandatangani tahun lalu. Perwakilan dari Departemen Pertahanan Nasional, Departemen Keuangan, dan Departemen Luar Negeri Filipina, telah bertemu dengan delegasi Swedia yang dipimpin oleh Duta Besar Annika Thunborg. Sebelumnya, Swedia berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek-proyek di bawah program modernisasi Horizon 3, revisi Angkatan Bersenjata Filipina, khususnya proyek akuisisi pesawat tempur multiperan Angkatan Udara Filipina. Gripen pertama dari proyek ini, diharapkan mulai tiba di Filipina pada tahun 2027, paling lambat pada tahun 2028. Amerika Serikat juga menawarkan 12 jet tempur F-16 senilai 2,4 miliar dolar. Paket tersebut mencakup pemeliharaan dan pembangunan pangkalan kapal selam, di bekas pangkalan Angkatan Laut AS di Subic. Duta Besar Filipina Babe Romualdez mengatakan dalam beberapa wawancara, bahwa F-16 baru tidak realistis karena harganya mahal, namun negara tersebut akan dapat memperoleh pesawat tempur F-16 bekas, melalui program penjualan militer luar negeri AS. Manila mengalokasikan 7,2 miliar dolar, untuk akuisisi 49 pesawat tempur multifungsi selama 10 tahun ke depan, di bawah program modernisasi Horizon 3 yang direvisi. Paket tersebut mencakup amunisi, rudal udara ke darat dan udara ke udara, stand-off, bom pintar, pot penunjuk, amunisi meriam, amunisi pelatihan, dan lainnya. Anggaran tersebut termasuk untuk membangun struktur pangkalan yang memadai, untuk mendukung hal-hal tersebut seperti pesawat tempur baru, simulator pelatihan, hanggar, peningkatan pangkalan, struktur uji dan pemeliharaan. Mengenai apakah F-16 Fighting Falcon atau Saab Gripen, adalah pesawat yang unggul sangatlah kompleks dan beragam, seringkali bergantung pada berbagai faktor seperti persyaratan misi, lingkungan operasi, dan kemajuan teknologi. F-16 yang dikembangkan oleh Lockheed Martin, telah menjadi andalan Angkatan Udara di seluruh dunia sejak tahun 1970-an, terkenal karena kelincahan dan keandalannya. Saab Gripen, di sisi lain, adalah pesawat tempur multiperan baru yang menekankan keserbagunaan, elektronik canggih, dan efisiensi biaya. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara kedua pesawat ini, dan memberikan wawasan tentang kemampuan masing-masing. F-16 Fighting Falcon, merupakan pesawat tempur multiperan Amerika yang terkenal dengan kecepatan, kelincahan, dan keserbagunaannya. Awalnya dibuat oleh General Dynamics, sekarang diproduksi oleh Lockheed Martin. Sedangkan Saab Gripen, merupakan pesawat tempur multiperan Swedia, yang dirancang oleh Saab agar sangat mudah beradaptasi, menampilkan avionik canggih dan biaya operasional yang efisien. F-16 dan Gripen, masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan berbeda, yang sesuai dengan kebutuhan tempur dan anggaran yang berbeda.
F-16 terbukti dalam pertempuran. F-16 memiliki rekam jejak keberhasilan dalam berbagai konflik, sehingga menjadikannya memiliki silsilah keandalan. Kelincahan F-16 dikenal karena kemampuan manuvernya, yang luar biasa dalam pertarungan udara. Dengan banyaknya varian dan paket peningkatan, F-16 terus berkembang. Sedangkan Saab Gripen dilengkapi dengan rangkaian avionik modern, dan sistem peperangan elektronik yang canggih. Perusahaan ini terkenal dengan biaya operasional yang lebih rendah, dibandingkan dengan banyak perusahaan sezamannya. Gripen dapat beroperasi dari landasan pacu yang lebih pendek, yang menguntungkan dalam skenario pangkalan yang tersebar. Ketika menentukan apakah F-16 atau Gripen lebih baik, konteks adalah segalanya. Kedua pesawat memiliki performa terpuji. F-16 memiliki kecepatan tertinggi yang lebih tinggi, dan dapat membawa muatan lebih besar, sedangkan Gripen memiliki rangkaian sensor yang lebih canggih, dan dirancang untuk menjadi platform yang lebih modern secara keseluruhan. Biaya akuisisi dan siklus hidup sebuah pesawat sangat penting. Gripen, yang dirancang untuk kemudahan perawatan dan biaya jam terbang yang lebih rendah, mungkin menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi beberapa negara. Kemampuan STOL Gripen dan operasi cuaca dingin, membuatnya sangat cocok untuk negara-negara dengan kondisi medan dan iklim yang menantang. Perlu juga dicatat, bahwa kedua pesawat sedang mengalami peningkatan yang berkelanjutan. F-16 telah diperbarui dengan konfigurasi Block 70 dan 72 terbaru, sedangkan Gripen telah memperkenalkan varian E-Series yang canggih. F-16 adalah salah satu jet tempur yang paling banyak diekspor, melayani di lebih dari 25 negara. Jejak globalnya sangat signifikan, dengan memanfaatkan dukungan dan interoperabilitas dengan jaringan luas negara-negara sekutu. Gripen meski kurang diekspor, masih memberikan dampak besar di panggung global, mendapatkan pelanggan di Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan, dan sering dipuji karena teknologi mutakhir dan efektivitas biayanya. Kesimpulannya, apakah F-16 lebih baik daripada Gripen? Tidak ada jawaban yang universal. Setiap pesawat unggul dalam bidang yang berbeda-beda, dan pilihan seringkali bergantung pada kebutuhan dan keadaan spesifik negara pembeli.